musik aja yang Nggak usah musik-musik. Tadadad, tadadad, tadadad. Nah, udah live. Rasa bisik ya. Nah, udah di live ya? udah dong. Facebook. Udah. Too fun for close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. healthy lovers semua. Alhamdulillah hari ini kembali lagi bertemu dengan saya Haya di acara Bincang Asik atau Bisik Podcast Puskesmas Grogol. Healthy lovers semua, mungkin kemarin sudah ada podcast, sekarang udah ketemu lagi dengan podcast berikutnya karena hari ini adalah hari spesial. Kita kedatangan narasumber yang spesial juga tentunya. Di sebelah saya ada Dr. Ibnu Adit Pujangga. Namanya Pujangga. Halo. Suka berpujangga ya, Dok? Aduh. Nah, beliau ini adalah dokter internship yang bertugas di Puskesmas Grogol. Kali ini tema podcast kita hari ini adalah mengenal diabetes mellitus pada masyarakat, dan tentunya akan dipaparkan oleh Dr. Ibnu. Baiklah, langsung aja ya, Dr. Ibnu kita sapa pemirsa semuanya. Kita panggilannya Healthy Lover. Halo Healthy Lover semuanya. Healthy Lover semua. Oke, baik, masyarakat semuanya, perkenalkan ya, ini Dr. Ibnu. Silakan Dok, diperkenalkan. Ya, perkenalkan ya, saya Dr. Ibnu Pujangga yang biasa dipanggil Dr. Ibnu. Saya bertugas di Grogol. Itu setidaknya sampai bulan ini. Ya, ini sekaligus perpisahan ya. Oh iya, makanya ini perpisahan nih buat dokter internship yang bertugas di Puskesmas Grogol. Di acara apa nih, bisik, bincang asik, healthy lovers. Oke, temanya tentang diabetes ya. Ya, diabetes mellitus pada masyarakat, Pada Dok, ya. masyarakat. Udah ini nih, sudah menjiwai karena di Puskesmas Grogol Oke. sering banget ya Waduh, berkegiatan di banyak tuh. PTM. Banyak PTM pindah ke berbagai desa tuh, sampai yang ke ujung-ujung. Oke, berarti sudah ini nih melanglang Ada gunung. buana nih. Melanglang Lumayan. buana ke beberapa kelurahan di Kecamatan Grogol ya. Lumayan malah. Jadi buat. sudah melihat juga ya, Dok, ya, melihat nih bagaimana kondisi kesehatan masyarakat, terutama untuk PTM-nya, penyakit Oke. tidak menularnya ya, Dok, ya. Iya. Oke. Terus untuk diabetes mellitus itu sekarang kan spesifik ya. Untuk kali ini tema kita adalah penyakit DM atau biasa disebut dengan penyakit gula ya, Penyakit pada gula. masyarakat, penyakit gula. Dan gimana tuh, Dok, untuk penyakit gula sebelum kita ke penyakitnya, kondisi masyarakat Kecamatan Grogol bagaimana tuh? Penyakit gula ini tinggi atau bagaimana di Kecamatan Grogol ini? Sebenarnya masih cukup banyak ya. Kalau penyakit gula, saya juga di Poli itu memang penyakit gula kalau kontrol itu kan setiap hari Selasa ya. Setiap hari Selasa dan Sabtu ya. Setiap Selasa dan Sabtu, gula dan hipertensi sebenarnya. Itu memang masih sangat banyak kalau untuk gula, dan untuk PTM sendiri kita coba screening. Itu memang ternyata cukup banyak juga. Ya. Berarti Dan paling banyak. sekarang kita coba edukasi juga tentang apa itu DM mungkin itu ya. Jadi kalau penyakit diabetes mellitus ini untuk para pemirsa healthy lovers ya, ya. itu sebenarnya penyakit atau penyakit gula ya, itu sebenarnya penyakit yang disebabkan karena gangguan hormon insulin. Bisa karena hormon insulinnya itu produksinya terlalu sedikit karena organ pankreas kita itu terganggu, atau bisa juga karena memang insulinnya dihasilkan tetapi kerjanya itu tidak efektif. Ada dua kemungkinan itu. Nah, itulah yang menyebabkan kalau hormon insulinnya kinerjanya tidak efektif atau produksinya itu kurang cukup, maka bisa meningkatkan kadar gula darah. Oke, begitu ya. Jadi healthy lover semua, berarti memang untuk penyakit gula ini bukan hanya faktor dari perilaku hidup ya, Iya. tapi ada juga faktor dari genetik ya, berarti, Dok, ya? Betul, betul. Jadi hati-hati gitu terhadap ini ya, genetiknya. Misalkan orang tuanya nih, Dok, ya, punya penyakit DM, kemudian anak-anaknya juga harus waspada berarti, Dok, ya, seperti Iya, itu, betul. menjaga gitu ya. Iya. Tapi Jadi- bisa ditanggulangi, misalkan dicegah, misalkan jadi anaknya itu bisa mencegah dari penyakit gula itu. Oke. Jadi faktor resiko sebenarnya untuk diabetes mellitus itu kan ada yang dapat diubah dan ada yang tidak ya. Kalau kita bicara yang tidak dapat diubah, betul, salah satunya adalah genetik.
kalau orang tua kita, misalkan ibu bapak itu punya riwayat diabetes mellitus, kemungkinan besar kita juga bisa terkena diabetes mellitus, persentasenya meningkat. Tetapi pada dasarnya sebenarnya kalau gaya hidup kita itu baik, ya, itu otomatis masih bisa kita cegah. Nah, faktor resiko yang tidak dapat diubah salah satunya selain genetik tadi ya, usia. Usia itu kalau secara prevalensi sebenarnya apabila di atas 45 tahun itu kejadiannya meningkat, insidensinya, prevalensinya meningkat. Jadi faktor usia lebih dari 45 tahun itu juga tidak bisa diubah faktor resiko itu. Faktor resiko lain misalkan punya riwayat melahirkan bayi besar lebih dari 4.000 gram, 4 kilo ya. 4 kilo, itu juga dia jadi faktor risiko yang tidak dapat diubah. Atau DM gestasional, jadi ketika dia hipertensi, ketika dia sakit gula pas kehamilan, itu juga menjadi faktor risiko. Kalau sekarang kita fokusnya ke yang bisa diubah. Yang bisa diubah kan salah satunya pola hidup sehat ya. Jadi makanan yang tinggi gula itu kita hindarkan. Diet berarti ya. Diet Diet sehat. makanan sehat. Terus faktor stres itu ternyata berpengaruh. Rokok juga ternyata berpengaruh ya. Rokok tuh Dimas, rokok Dim. Lalu obesitas juga sangat berpengaruh. Jadi Saya semua. teman-teman itu nanti kalau mau periksa di rumah, obesitas sentral itu kan kita ukur lingkar perut. Kalau untuk perempuan itu patokannya 80 cm. Di atas Lingkar perutnya. lebih dari sama dengan 80 cm itu beresiko. Kalau laki-laki 90 cm. Lebih sekali. Itu bisa Saya kita masih aman nih, berarti saya masih aman nih ya. Karena memang kurang dari 80. Betul. Oke, berarti memang harus healthy lover semua di sini tetap menjaga kesehatannya ya, dari sebenarnya bukan hanya untuk mencegah diabetes mellitus aja tadi yang dipaparkan tadi ya, pencegahannya, tapi bisa mencegah juga penyakit-penyakit yang lain ya. Yes. Selain diabetes juga memang pola hidup sehat itu perlu diterapkan oleh masyarakat semua, bukan hanya untuk mencegah salah satu penyakit, tetapi bisa mencegah banyak penyakit tentunya. Baik dok, untuk DM ini biasanya juga kan pada nggak hanya pada orang yang lanjut ya, tadi kan ada faktor usia, tapi bisa menyerang juga, yang saya tahu itu bisa menyerang pada usia anak atau pada remaja. Bisa. Nah itu akibat pola hidup juga atau karena itu faktor dari genetik itu? Jadi kalau DM itu sebenarnya kan terbagi ya. Ada tipe 1, tipe 2, tipe lain ya, ada DM gestasional. Kalau yang tipe 1 itu diabetes mellitus yang terjadi karena organ pankreasnya rusak akibat autoimun, di mana sel tubuh kita itu menyerang pankreas kita sendiri. Jadi dari awal memang pankreasnya itu terjadi kerusakan sehingga tidak bisa memproduksi insulin secara cukup. Maka dari itu dari usia dini, misalkan masih anak, itu bisa diabetes tipe 1. Kalau itu memang karena faktor autoimun tadi ya, otomatis. Maka dari itu kalau yang tipe 1 terapinya kita tidak bisa dengan obat-obatan minum, tetapi dengan insulin langsung. Kalau yang biasanya karena faktor gaya hidup paling banyak itu tipe 2 kan. Selain melibatkan genetik tentunya, persentasenya bisa meningkat. Kalau tipe 2 itu kan karena resistensi insulin. Resistensi insulin kan maksudnya ketika si insulin itu kinerjanya sudah tidak efektif lagi untuk memasukkan gula ke dalam sel, sehingga gulanya banyak di darah. Itu karena pola asupan makanan atau bagaimana? Bisa, jadi kalau secara patofisiologis biasanya penyakit DM itu awalnya kan biasa konsumsi tinggi gula misalkan, atau misalkan berat badan berlebih. Nah, awalnya itu kompensasi terus untuk ngasilin insulin banyak. Tapi lama-lama reseptornya itu jenuh karena kebanyakan gula di darah itu kinerjanya kan. Maka dari itu biasanya kalau hidupnya sehat, nggak biasa makan tinggi gula, reseptor-reseptor insulin itu nggak jenuh sebenarnya. Malah senang. Ada makanan baru. Tapi bisa kejenuhan reseptor insulin itu bisa dikurangi dengan cara apa? Aktivitas fisik. Jadi kalau kita makan gula, habis itu kita aktivitas, kita cek itu kadar gula darah pasti turun. Karena reseptor itu kerjanya nanti bisa lebih meningkat. Gitu. Makanya aktivitas fisik itu sangat penting. Emang di dalam penanggulangan. PHBS juga kan ada ya, beraktivitas fisik setiap hari minimal 30 menit. Memang di dalam pola hidup sehat itu ada itu faktor itu yang harus dilakukan, aktivitas fisik minimal 30 menit dalam sehari gitu. Ada Betul. kegiatan olahraga, bukan berarti aktivitas fisiknya itu nyapu ngepel itu sebenarnya masuk nggak?
Jadi Yang dalam ngepel atau beberes gitu. dalam Ibu-ibu rumah pencegahan tangga ini. betul ya, ada 4 pilar sebenarnya kalau di diabetes kan. Edukasi kita sedang edukasi kontennya lain. Ada terapi nutrisi. Terapi nutrisi itu dia harus makan misalkan rendah gula. Kalau di masyarakat saya ngasih taunya, kalau nasi paling rendah itu nasi merah sebenarnya. Kan ada nasi jagung, nasi tiwul tuh, Beras ada merah ya, beras merah ya. Paling rendah tuh beras merah. Jadi yang putih itu yang paling tinggi. Yang kedua itu jagung, tiwul, baru yang beras merah. Itu untuk yang misalkan nutrisi. Yang ketiga itu untuk aktivitas fisik. Aktivitas fisik. Jadi yang dimaksud dengan aktivitas fisik di sini adalah aktivitas fisik memang benar-benar olahraga. Jadi kegiatan sehari-hari yang biasa pergi ke pasar, ngepel, nyapu, itu kegiatan jasmani sehari-hari itu. Bukan termasuk aktivitas fisik. Kalau aktivitas fisik yang olahraga 30 menit tuh yang disarankan adalah yang aerobik sebenarnya. Misalkan bersepeda, jogging ya. Lari ya, Atau minimal berenang. lari gitu. Itu disarankan 30 menit betul, minimal kalau bisa 4 kali dalam seminggu. Ya. Berarti kalau tapi misalkan kan di sini yang ibu-ibu rumah tangga nih, misalkan dia ini pertanyaan ya dok ya, salah satu pertanyaan nih langsung. Ibu-ibu rumah tangga kebanyakan diabetes itu kan menyerangnya pada yang memiliki berat badan biasanya, tapi kan tidak selalu ya. Memiliki berat badan yang berlebih. Ibu-ibu tuh biasanya diet gitu kan, diet untuk menurunkan berat badan. Nah, itu juga bisa nggak sih mengurangi faktor resiko terkena DM atau nggak ada hubungan? Kalau misalkan dietnya benar, kemungkinan bisa. Ya, tanda diet kita berhasil itu sebenarnya kan dari berat badan yang turun. Cuma kadang mungkin di rumah itu ibu-ibu bilang diet tapi berat badannya enggak ya, tapi tetap ngemil ya. Iya, biasa itu kalau mama ya, pengennya diet tapi ngemilnya banyak. nggak bisa berhenti lah gitu. Oke, jadi sebenarnya pola hidup tadi ya dok ya. Tadi itu kan dua faktor. Faktor selanjutnya dok? Faktor apa? Faktor resiko atau? Faktor resiko tadi kan ada dua ya, tadi aktivitas, terus tadi genetik, terus tadi faktor resiko yang tidak dapat diubah sudah tadi ya. Yang dapat diubah itu tadi ada misalkan obesitas, ya, terus merokok, terus konsumsi alkohol, lalu juga makanan tinggi gula, paling itu yang paling sering. Yang bisa dirubah. Jadi pola hidup yang bisa dirubah ya oleh kilo tersebut. Tadi sudah didengar. Untuk yang merokok itu dok, merokok itu pengaruhnya apa untuk gula darah? Kalau dari yang pernah saya baca, jadi radikal bebas yang ada pada rokok ternyata mempengaruhi kerja daripada reseptor insulin. Jadi insulinnya, jadi reseptor insulinnya jadi jenuh, sehingga mereka kerjanya kurang maksimal, gula itu nggak bisa masuk ke sel tubuh kita, akhirnya banyak di darah jadi tinggi. Karena radikal bebasnya itu. Radikal bebas. Radikal bebas ya. Oke, kalau misalkan kita tidak mengkonsumsi gula berlebih, bisa lah diusahakan ya. Terus tadi juga yang bisa dirubah itu tidak minum alkohol, mungkin juga bisa. Nah, yang merokok ini mungkin agak sulit ya pada masyarakat sekarang karena memang merokok itu ternyata menjadi masalah terbanyak ya dalam survei PHBS di Puskesmas Grogol ya, di Kecamatan Grogol ini ternyata masalah terbesar adalah masyarakat itu masih banyak yang merokok, dan itu tidak bisa dirubah perilakunya karena mengubah perilaku itu memang susah ya. Kalau misalkan karena udah terkena DM dia mengurangi makanan gula terus berolahraga mungkin bisa dilakukan ya, tapi kalau merokok ini faktor risiko merokok ini kayaknya susah sekali ya. Butuh perjuangan. Masih butuh perjuangan karena memang mengubah perilaku manusia itu sangat susah ya, apalagi dalam hal sudah menjadi habit seperti itu dok. Kadang kalau untuk DM yang ini ya kan ada banyak tipe ya tadi ya, tipe 1, tipe 1 tadi ya, 2 tipe gitu. 2. Ada tipe lain. Tipe lain itu contohnya misalkan kan insulin itu berhubungan dengan organ pankreas. Jadi misalkan organ pankreasnya infeksi, pankreatitis ya. Itu otomatis kinerja pankreasnya terganggu untuk menghasilkan insulin. Jadi bisa jadi DM bisa juga. Tapi berarti kalau itu faktor lain itu memang udah kerusakan organ berarti. Iya, ada keterlibatan kerusakan organ. Biasanya seperti itu. Jadi memang itu mah bukan istilahnya sudah menjadi kayak bahasanya sudah menjadi takdir
selanjutnya Allah gitu ya. Ya kan, karena udah ketentuan. Jadi bukan kita sudah menjaga nih gitu. Tapi misalnya ada kerusakan organ yang memang dari genetika sudah seperti itu, misalkan dari awalnya, berarti memang susah ya itu ya. Iya. Kalau biasanya yang dari awal tuh banyak tipe 1 ya. Kalau tipe lain itu jadi sering berjalannya waktu, misalkan tiba-tiba pasien tersebut terinfeksi pankreasnya. Oh, Karena infeksi akhirnya jadi DN. gitu. Jadi apakah dari lahir belum tentu juga. Oh, belum tentu ya. Mm. Oh, jadi kerusakan bisa juga karena kecelakaan mungkin, Dok. Oh bisa, Pankreasnya sama trauma pankreas. Oh gitu, jadi bisa Trauma mengakibatkan pankreas, kalau pankreasnya rusak ya otomatis hormon insulinnya itu. tidak Berarti bisa karena dihasilkan. kecelakaan juga bisa jadi ya, Dok ya. Oke, semuanya healthy lover semua, silakan komen untuk pertanyaan, komen di kolom komentar. Pertanyaannya bisa nanti kita bahas di sini bersama-sama. Kita ngobrolnya asik aja nih, karena Betul. bincang asik namanya juga, jadi enggak. Nah, untuk biasanya yang menyerang tadi pada remaja juga bisa, dan kebanyakan kan para lanjut usia ya, Dok Iya. ya. Menurut Dokter Ibnu nih yang biasa sudah bergerilya nih ke iya, ke Bergerilya. ini nih, ke masyarakat mengadakan screening PTM. Nah, itu banyaknya yang lanjut usia berapa itu, Dok? Kebanyakan untuk TM ini. Di atas mungkin ya, di atas 55 tahun tuh banyak juga kayaknya. Di atas Iya. 55 itu. Di atas 55 kayak banyak juga tuh yang untuk digrogol ya. Dewasa juga banyak sebenarnya, kan kalau masih di atas 40 dewasa itu juga sebenarnya lumayan juga banyak. Nah, yang saya temui memang biasanya kadang entah ya, karena aksesnya mungkin terlalu jauh bagi mereka ke sini. Biasanya untuk kontrol itu gula darah, apalagi yang daerah-daerah mana Watu apa sana? Iya, Iya. Gunung Watu atau Pasir apa? Pasir Salam ya. Salam, ya mungkin ke sana lagi. Oh, sudah pernah, Dok, ke sana? Kalau yang Pasir Salam belum. Rencana ke sana cuma nggak sampai ternyata. Oh, iya. Jadi cuma sampai Watu Lawang aja Lawang. sebelumnya. Nah, itu aksesnya yang mungkin jauh bagi mereka, aksesnya mungkin sulit, sehingga kadang nggak kontrol. Beberapa pasien juga saya nemukan itu di daerah yang lain, mungkin kakinya udah gangren ya, udah hitam, jadi mau kontrol ke puskesmas, tetapi kadang nggak bisa, entah keluarganya tidak bisa nemenin atau aksesnya terlalu jauh. Iya. Jadi mungkin harus ada perhatian di situ. Ya, nanti mungkin PR juga nih buat Puskesmas Grogol ya, agar lebih bisa. Sebenarnya kita memang sudah sering jemput bola sih ya, Dok ya, ke sana. Kita juga yang mendatangi pasiennya yang ke sana. Cuma memang untuk yang karena memang banyak sekali dan pemegang programnya juga keteteran ya, karena Betul, memang betul. keterbatasan tenaga, akhirnya banyak juga yang belum tersentuh gitu kan. Nah, ini mitos ini masyarakat nih suka ada pertanyaan yang sering nih dilontarkan sama masyarakat. Bu Bidan, gimana nih, katanya saya tuh gulanya tipe basah apa tipe kering? Selalu seperti itu kalau mendengar. Nah, bisa dijelaskan, Dok, sebenarnya apa sih itu tipe basah dan tipe kering itu? Ini banyak yang nanya juga. Iya, banyak ya, Dok ya, sering ya kita sering kasih pertanyaan sama masyarakat. Sebenarnya kalau di dunia kedokteran kita nggak ada istilah Basah dan gula kering. basah dan kering ya. Cuma yang jelas kadang itu kalau di masyarakat di sini gimana nyebutnya? Mereka tuh kalau lukanya basah bilangnya ini. Ya basah, misalkan lukanya basah berarti tipe basah. Iya, tipe basah kan bilangnya gitu. Gula darah basah. Padahal iya aslinya tuh nggak ada. Tuh saya juga beberapa kali ditanya di sini. Jadi memang aslinya nggak ada tipe basah, tipe kering. Kenapa yang ada penjelasan misalkan gini? Kenapa ketika orang diabetes itu lebih sulit sembuh? Karena kadar gula darah yang sangat tinggi itu menjadi media yang baik untuk perkembangan bakteri. Maka dari itu kalau misalkan lukanya itu nggak kering-kering, basah terus makin parah bahkan ya, itu memang karena kadar gula darah yang tidak terkontrol itu yang menyebabkan media untuk bakteri juga semakin baik. Maka dari itu lebih sulit untuk sembuhnya. Caranya adalah ya selain dengan pengobatan ini ya, antibiotik, tentu harus melibatkan juga proses untuk kontrol kadar gula darahnya. Jadi kalau pemeriksa di rumah itu berharap lukanya akan membaik tapi gula darahnya selalu tinggi, ya agak sulit. Jadi tidak ada tipe basah dan tipe kering, Ya. semuanya bisa berpotensi ada luka ya, Dok ya. Betul. Luka yang memang nanti ke gangren gitu. Kalau memang
adanya pemicu luka, kemudian gulanya tidak terkontrol, kadar gula di dalam tubuhnya tidak terkontrol, maka itu akan memacu untuk mengakibatkan healthy lovers ini yang berpenyakit gula terjadinya gangren tersebut, luka-luka yang biasa pada penyakit DM ya, Iya. biasanya juga suka Sama seperti itu. mungkin kadang ini ya, kalau komplikasi yang lebih lanjut, yang gejala lebih lanjut yang sering muncul kan salah satunya rasa baal di kaki itu, mati rasa gitu ya dok mati ya. rasa. Jadi pastikan itu gunakan alas kaki yang baik, karena takutnya kalau nggak pakai alas kaki menginjak sesuatu nggak sadar. Ya, jadi para ini yang punya penyakit gula harus selalu diingatkan ya, harus selalu memakai alas kaki, Alas kaki, terus betul. hati-hati bila berjalan, takutnya kita ada kecelakaan kecil atau apa gitu Iya. mengakibatkan luka di tubuh, dan itu bila kadar gulanya tidak terkontrol sulit sembuh ya. Sulit Apalagi kan kadang nggak terasa kan. karena kita menginjak misalkan batu, kerikil, tidak terasa, tidak mati rasa ya dok ya. Bisa mati rasa, Ah, kadang jadi- paku aja nggak terasa. Nah, karena memang itu gejala khas ya dok. Kalau lebih lanjut ya, kalau gejala itu kan ada gejala yang klasik ya, yang selalu muncul di awal ya. Itu ada sering lapar, kan, sering haus, ya inginnya makan terus tapi berat badan tuh turun kan, sama sering pipis kan, Itu awalan ya biasanya. Tidur, Itu awal. tidur. Banyak. mudah ngantuk juga iya. Jadi gitu, itu penyakit sebenarnya kayak orang males ya dok. Iya, karena kenapa kayak mudah sering pipis dan sebagainya. Itu kadar gula darah yang tinggi, ya. Itu dia sebenarnya kan nanti masuk ke ginjal, dari ginjal dibuang melalui urin, pipis ya. Kalau gula darah itu sifatnya dia menarik air, ya. Makanya kalau misalkan dicek urinnya, pipisnya itu bisa nanti glukosuria ya, ada kadar gulanya. Dan kenapa pipis mulu? Karena itu dia narik air, makanya di kadar gula darah itu dia disaring di ginjal tapi narik air, makanya pipis terus bawaannya. Padahal mah nggak banyak minum ya. Iya, padahal jadi pengen banyak minum terus kan. Jadi karena sering itu kan kita haus ya. Iya, terus di sisi lain juga gula darah itu kan harusnya dimasukkan ke tubuh kita. Sel kita dapat makanan itu dari gula itu kan. Nah, kalau gula darahnya tinggi, dia nggak bisa masuk ke sel otot kita, sel tubuh kita, otomatis sel kita kelaparan. Makanya kita bawaannya meskipun makan selalu lapar. Karena sebenarnya makanan yang masuk, gulanya itu tidak masuk ke sel kita. Oh gitu ya. Berarti mudah lapar, haus, Udah ngantuk, haus. dan sering buang air kecil gitu. Nah itu diwaspadai berarti ya dok ya. Tuh. Apakah itu akan mengarah ke penyakit Gula. atau tidak? Berarti kita juga harus berjaga-jaga semua terhadap kesehatan kita semuanya ya. Kita juga harus menjaga pola makan, kemudian kita menjaga istirahat kita tentunya dok ya, agar semua penyakit-penyakit ini udah beresiko sekali. Umur. Dok umurnya berapa dok? Saya 26. Ya, beda setahun sama saya. Maksudnya sama anak saya. Ya, Kaget. jadi untuk yang menjelang ke 40 nih sudah harus menjaga nih dok ya. Sudah, apalagi prevalensinya itu data yang terakhir itu saya dari riset kesehatan dasar ya. Itu 45 tahun itu udah paling banyak ya, 45 tahun ke atas tuh. Oh berarti harus udah warning ya kalau udah Ya, 45 tahun. harus jaga diri lah ya, lebih sehat. Apalagi udah tahu keluarga itu sudah ada yang sakit gula, ya kita mulai jaga ya sekarang. Ya. Baik hati lo semua, silakan pertanyaan di kolom komentar. Bila ada pertanyaan yang nanti akan kita bahas bersama dengan Dokter Ibnu. Baik dok, bincang asik kali ini kan kita waktunya setengah jam ya. Oh iya, nggak kerasa nih ternyata. Ya kerasa seru banget soalnya. Nah ini satu lagi yang perlu nih dari kita nih, misalkan yang sudah umur 30-an. Oke. Apa sih tips-tipsnya biar kita tuh tidak terkena diabetes? Oke, ini tips-tipsnya ya. Tadi mungkin kita sempat singgung tadi di awal ya, untuk pencegahan diabetes ya, apalagi untuk teman-teman yang keluarganya di rumah sudah ada resiko tuh, sudah ada yang terdiagnosa. Satu, pola hidup sehat itu harus dijalankan, karena dalam pengobatan diabetes itu sebenarnya yang pertama kali itu bukan obat masuk, tapi LM itu lifestyle modification ya, perubahan gaya hidup.
Perubahan gaya hidup tuh yang kita bahas tadi sebenarnya. Makan tinggi gula, hindarin. Ya. Tinggi gula, makanan bersoda gimana? Ya pasti kita hindarin karena tinggi gula. Walaupun berat badan kita nggak, maksudnya kita nggak gemuk gitu, Iya. tetap harus. Tetap, apalagi sudah ada orang tua beresiko. Kedua, kalau misalkan kita memang gemuk tadi, obesitas patokannya tadi dari lingkar perut. Ya, lingkar perut itu otomatis kalau yang laki-laki 90 cm, perempuan 80 cm. 80 cm. Kalau mau patokan pakai hitung BMI. Jadi coba nanti teman-teman googling tuh BMI. Kan dihitung ya berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Itu dilihat tuh nanti hasilnya skornya berapa. Pastikan saja kalau kita masuk kategori normal weight ya, tidak masuk kategori heavyweight atau obesitas. Lalu untuk pola makan. Nah, makan ini sebenarnya mau makan nasi boleh ya, tapi mungkin apalagi sudah punya resiko bisa diganti alternatifnya, atau kalau memang harus makan nasi karena nggak bisa sama sekali, porsinya aja yang agak dikurangi. Apalagi bagi yang sudah menderita. Jadi kalau misalkan menderita diabetes itu kan kadang kita suruh kurangi nasi susah, dikit-dikit aja kuranginnya. Boleh ya. Sampai terbiasa. Ya, yang awalnya mungkin 3 centong ya, misalkan jadi 2,5, pelan-pelan. Awalnya 10 centong. 10 centong, pelan-pelan coba kurangi. Makanya 10 centoknya malah 2 kan. Iya. Jadi, Kadang terlalu drastis malah jadinya nggak bisa. iya, malah terasa tersiksa. Tersiksa, ya malah nanti jadi gagal. Jadi mending saran saya pelan-pelan bagi yang sudah menderita. Nanti kalau gagal dari 10 jadi 20 dong, karena ngerasa dia Nah, takutnya malah balas dendam. balas dendam. Iya. Kalau nggak diganti mungkin dengan beras merah ya, itu yang lebih rendah kadar gulanya. Meskipun banyak yang nggak suka rasanya. Iya, tapi kalau kentang itu gimana dong? Kentang juga sebenarnya masuk karbo. Prinsipnya kalau kita udah konsumsi karbo ya kita batasi aja sih sebenarnya. Ya. Jadi karbo memang harus dibatasin ya. Iya, jadi kalau udah makan nasi, kan lauknya kadang nasi, kentang, terus karbo minumnya mungkin yang manis-manis. Nah, itu ya karbo semua tuh. Kan nasi, kentang, balado tuh. Berarti kalau gado-gado sekalian ya. Iya, mending sayur aja coba. Jadi sebenarnya mah yang paling bagus itu makanannya sayur dan buah mungkin ya, Dok, ya? Iya, dikombinasi betul. Jadi jangan full karbo seperti tadi kan contohnya nasi dengan kentang ya, ganti dengan protein yang lain atau ya dengan lemak gitu tambahannya. Kalau protein itu ada itu juga, ada diet khusus nggak? Misalkan protein yang tidak boleh apa atau? Kalau protein enggak sih, kalau untuk kasus diabetes ya. Yang penting kadar gula fokus kita itu untuk diturunkan. Karena apa ya, kayak lemak, protein itu bisa juga diubah menjadi gula juga sebenarnya. Sama ya. Sama. Protein juga. Jadi insulin itu sebenarnya kerjanya aslinya nggak cuma ke gula, dia juga memasukkan kadar lemak dan juga memasukkan protein ke sel tubuh kita dengan struktur yang lebih kecil ya, struktur mikro ya, asam amino ataupun asam lemak bebas ya, itu bisa. Jadi misalkan kalau protein boleh, tetapi ternyata misalkan ayamnya ayam tepung gitu, sama aja berarti. Oh, ada juga. Ayam goreng tepung gitu. Oke, protein boleh, ternyata ayamnya ayam goreng tepung Iya, gitu. betul. Berarti memang harus diet kalau memang sudah terkena DM berarti memang harus diet khusus juga ya. Sebaiknya Iya, konsultasi ke ahli gizi ya, Dok ya. Oh. Nah, itu juga bisa kita googling juga di banyak ya, banyak juga info-info medsos di sekarang mah Sudah banyak. tentang bagaimana diet untuk pola makan penderita DM itu Ya. sebenarnya banyak kita googling di internet. Oke, Dok, terakhir Dok, gimana nih pesan khusus buat warga kecamatan Grogol yang menyaksikan, terus juga atau mungkin ada kan mau terakhir nih di Puskesmas Grogol gitu Aduh, kan. terima kasih Padahal banyak. mah terakhir ya, tapi Kesempatannya. ketemunya pas hari yang terakhir bisa. Padahal mah dari awal udah follow Facebook Puskesmas, Dok. Facebook nanti saya buka lagi nih. Bilang Saya nggak main udah- Facebook soalnya Saya udah lama. udah nggak Facebook 7 tahun mungkin, 8 Oh tahun. gitu. Instagram Oh, kalau nggak apa-apa Instagram? Instagram aja. Instagram udah follow saya. Oh udah, terima kasih ya. Nanti Secara tetap ya. maksa loh follow dulu. Iya kita. Kalau Instagram saya masih main, tapi Facebook saya udah lama sekali. Oke. Nanti tetap ya, Dok ya, stay ngeliat
perkembangan Puskesmas Grogol. Oh ya pasti. Pasti kangen ya dok ya dengan warga Wah, kecamatan. asik di sini. Oh, asik dok ya. Pasti banget. Ini mau Asik. ke tugas kemana lagi dok setelah dari Di sini Grogol? pindah ke RS Krakatau. Oh ke RSKM. Ya. Nah, kalau RSKM biasanya nggak ke masyarakat ya. Oh, Jadi enggak. hanya untuk di rumah sakit Di aja. rumah. Karena memang kalau di puskesmas itu memang asiknya itu kita bisa langsung terjun ke Betul, masyarakat. kita bisa kontak dengan masyarakat langsung ya, lihat lapangan. Itu memang kalau di rumah sakit ya kita nggak melakukan itu. Fokusnya ya misalkan pasien datang di IGD ya udah kita tangani di IGD Iya, saja. kalau di rumah sakit pasti fokusnya ke situ. Ya dok, untuk DM ini pembahasan diabetes mellitus ini saya rasa sudah ini ya sudah cukup jelas tadi dipaparkan Oke. oleh Dokter Ibnu. Ada pesan-pesan khusus nih buat warga Kecamatan Grogol? Wah, pesannya mungkin kalau ada screening PTM itu coba dimaksimalkan, itu kan gratis. Ya, Jangan nanti ngelihat petugas, karena saya pernah ngalamin itu kita pakai pakaian petugas yang kayak apa gaun ya. ya. Karena sekarang lagi Pasien pandemi ini orang berbeda. pada kabur disangka Pemeriksa COVID. periksa COVID. Padahal itu enggak ya. Kalau emang PTM screening, ya itu cek gula, hipertensi gitu. Nah, kita nggak mungkin bohong dalam artian Mm-mm. periksa gula kita cek COVID, enggak kok sebenarnya. Jadi jangan takut kalau lihat petugas screening datang, manfaatkan. Apalagi kadang kita nggak tahu kadar gula darah tinggi itu kan. Cek-cek tahu-tahu tinggi aja. Dan kadang kita nggak ngeh ini sering pipis malamnya, pas ketahuan gula darah baru ngeh, oh iya saya pikir-pikir ternyata sering pipis gampang aus misalnya gitu. Setelah tahu gula darahnya tinggi biasanya Oh, gitu. berarti saat terjun ke masyarakat, screening PTM di masyarakat sudah banyak menemukan kasus-kasus baru di situ. Iya ketemu banyak. ya? Jadi pas gula darah tinggi baru saya tanya gejala-gejala tadi yang klasik ya, kamu lapar, gampang haus, sering pipis. Baru dia mikir, oh iya dok saya ngerasa sih sering pipis ternyata. Untung saya cek gula biasanya gitu. Jadi ketahuan ya. Udah kalau udah ketahuan sakit gula diobati ya, diobati dan perubahan gaya hidup. Jangan didiamkan saja yang nanti jadi komplikasi, karena komplikasinya kan bisa serangan jantung, bisa stroke, gagal ginjal ya. Itu komplikasi itu yang sebenarnya kita harus hindarkan, dan petugas puskesmas itu mencoba membantu untuk menurunkan angka kesakitan diabetes mellitus, serta kalaupun ditemukan kasus baru komplikasinya bisa dihindarkan. Seperti itu masyarakat semuanya. Jadi kalau misalkan ada petugas yang melakukan screening PTM ke lingkungannya, ke masyarakat, mungkin juga sebelumnya kan sudah diberitahukan oleh kader. Nah itu harus disambut dengan gembira, karena itu Iya, memang betul. bermanfaat sekali ya buat kita semua, karena ternyata juga pas kita datengin ya dok ya sama petugasnya itu banyak menemukan kasus-kasus baru. Jadi Betul. oh ternyata saya DM, kalau saya nggak ada petugas yang datang belum tentu dia tahu kalau Tentu tahu. punya penyakit diabetes gitu. Jadi memang harus dimanfaatkan dan harus langsung nanti tindak lanjut ya. Setelah itu tuh kita harus bertindak lanjut seperti apa. Dan selama screening PTM juga itu petugasnya bukan hanya memeriksa tapi memberikan edukasi dan penyuluhan ya, edukasi Iya. dan penyuluhan kepada masyarakat. Jadi oke, kalau ada kader yang mengumumkan ada pemeriksaan PTM, screening gitu, datang ya ke tempat yang sudah ditentukan oleh ibu kader di Kecamatan Grogol. Baik, itu Oke. aja healthy lover semua. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Dokter Iya, Ibnu. sama-sama. Terima Semoga kasih sehat kembali. selalu. Amin. Semoga di tempat tugas yang baru lebih banyak ilmu-ilmu yang nanti bermanfaat, dan jangan Amin, lupakan nanti masyarakat Kecamatan Grogol ya dok ya. Oke. Selalu semangat.